Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita surat An-Nisa 170-171 karena ayat ini berkaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa aminu billahi wa rusulihi wala taqulu thalathah intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Yang disampaikan oleh muallif rahimahullah, penulis kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, menyatakan begini: Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq minallahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Allah menggunakan ya ayyuhan nas. An-nas itu adalah termasuk ma'rifah, isim ma'rifah. Kalau isim nakirahnya tanpa al. Nasun, ja'a nasun, telah datang orang. Orangnya tidak dikenal. Tapi kemudian di sini ja'an nasu. Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya, ini diistilahkan dengan alnya itu listighraqil jins. Listighraq al jins, mencakup atau berfungsi untuk seluruh jenis manusia. Ya, istighraqul jins, jenis. Jadi mencakup seluruh jenis manusia, baik kulit dan warnanya. Termasuk ini, kalau waktu itu suku yang menentang itu suku Quraisy. Nggih. Ini kalau yang di Mekah, di sebelah ke arah Madinah utara itu Ghatafan. Ya, kemudian kalau bagian selatan Yaman. Jadi semuanya ini Mekah itu diserukan, wahai seluruh manusia, qad ja'akumur rasul, telah datang, sungguh telah datang kepada kalian ar-rasul. Tapi rasul yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan adalah Muhammad ibn Abdullah
sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akumur rasulu Muhammad ibn Abdullah bil haqq min rabbikum. Yang dibawa oleh Rasul di sini adalah al-huda, kemudian dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda, petunjuk, wa dinil haq, agama yang benar, petunjuk bagaimana hidup di dunia. Jadi petunjuk bagaimana interaksi dengan Al-Khaliq. Kemudian di sini berkenaan, ini otomatis berkenaan dengan ibadah. Kemudian di sini dengan muamalah. Jadi ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum. Yang dibawa oleh Rasul adalah al-huda wa dinil haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Tujuan al-huda dan agama yang ini dibawa oleh Rasul adalah izharul Islam ala sairil adyan. Ini memenangkan agama ini dari seluruh keyakinan yang ada. Begitu. Jadi muallif rahimahullah memberikan penjelasan begitu. Fa'aminu bima ja'akum bihi. Kewajiban kita itu adalah al-iman. Jadi wajibuna nahwar rasul, kewajiban kita kepada Rasul adalah al-imanu bihi. Kita mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang membawa al-huda wa dinil haq. Begitu kan? Fa'aminu bihi, iman. Saya seringkali menyampaikan iman itu semuanya, tidak hanya ikrar, gitu. Tidak hanya ikrar dengan lisan, tapi sudah menjadi at-tasdiq, membenarkan seluruh yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW itu benar, tanpa ada unsur pengingkaran sedikit pun. Jadi kita harus meyakini dan membenarkan itu. Seperti contoh, pada saat Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk perang Mu'tah, jadi ghazwatu Mu'tah, ghazwah Mu'tah. Pada saat peristiwa perang Mu'tah, Rasulullah mengangkat Zaid ibn Harithah sebagai panglima perang. Kalau kemudian Rasulullah menyampaikan penggantinya nanti itu adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Ini pada saat peristiwa perang Mu'tah. Jadi para jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW mengangkat panglima perang, dan kemudian Rasulullah menyebutkan 3 orang, ini memberikan isyarat bahwa mereka ini nanti akan gugur sebagai syuhada. Coba kita pada saat perang itu, ketika melihat jumlah pasukan tidak berimbang,
mereka tetap berangkat. Yeah. Ketika gugur Zaid diganti Ja'far, Ja'far gugur ganti Abdullah bin Rawahah. Ketika dalam kondisi seperti ini gugur juga, coba jenengan perhatikan bagaimana mereka ininya. Zaid menyerbu tengah pasukan karena jumlahnya ini kalau di antara sejarawan umat Islam itu 3.000 Pak, berhadapan dengan 200.000. Ini panglimanya dua, Heraklius sama Surahbil Al-Ghassani, Surahbil bin Amr Al-Ghassani. Tidak berimbang, gitu. Tapi apa ungkapan dari Abdullah bin Rawahah? Karena melihat kekuatan pasukan tidak berimbang, akhirnya Zaid, apakah kita ngirim surat bantuan agar Rasulullah mengirim bantuan, kemudian kita tunggu, atau bagaimana? Kata Abdullah bin Rawahah, kita ini diperintahkan berperang untuk memenangkan agama Allah, yukrimuna, yang telah memuliakan kita. Jadi kita berperang itu li'izzi hadzal din, untuk memuliakan agama ini. Karena itu kita tidak perlu takut dengan kekuatan ini. Karena ada dua pilihan bagi kita, khaira ini. Apa itu? Asy-syahadah, gugur sebagai syuhada, atau memperoleh kemenangan, mendapatkan ghanimah. Itu pilihan kita. Akhirnya terus sadaku. Sadak, mereka mengatakan sadaqa Abdullah bin Rawahah. Benar yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah, karena itu kita harus berperang. Sudah. Ketika kemudian tiga pasukan ini, tiga panglima ini gugur, kan Zaid bin Harithah megang, ditebas, meninggal. Diambil alih Ja'far. Ja'far karena peperangan zaman dulu kalau sudah jatuh bendera perang dianggap kalah. Diambil oleh Ja'far, tebas tangan kanannya, ya, daerah sini gitu. Kemudian ambil tangan kiri tebas, dipeluk. Akhirnya kemudian kena ya tombak, sehingga beliau tersungkur. Ketika tersungkur diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah mengalami hal yang sama. Di saat itu diambil oleh sahabat, namanya itu subhanallah, ayahnya itu namanya Arqam, Thabit ibni Arqam. Diambil oleh Thabit ibni Arqam, kemudian mengatakan, wahai kaum muslimin, mari kita bersepakat kepada siapa bendera perang ini diserahkan. Akhirnya Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid ini baru masuk Islam 3 bulan, Pak. Baru masuk Islam 3 bulan, tapi yakin dengan at-tasdiq. Ya. Benar, meyakini, membenarkan risalah Rasulullah SAW. Baru 3 bulan memimpin, mengambil alih kepemimpinan itu. Ketika mengambil alih kepemimpinan, Khalid bin Walid mengambil strategi mundur dulu sebentar. Insihabul askari, pasukannya ditarik, kemudian dibagi beberapa peleton. Peleton atau apa? Yang Pak Yudi, peleton ya. Sekitar 10-12, karena beliau orang yang TNI, Pak, yang ngerti. Jadi dibagi oleh beberapa peleton. Ini bergerak dengan cara bagaimana debu-debu itu bisa berterbangan. Seluruh peleton-peleton itu jadi bergerak semuanya, seraya meneriakkan ungkapan izil Islam. Semuanya berteriak. Karena itu kemudian ketika mereka ini bergerak dengan setiap peleton itu, kekuatan 200.000 orang ini, wah, ini kekuatan baru, tambahan kekuatan telah datang. Akhirnya menarik diri. Gak berani, Pak.
Jadi suaranya bergemuruh, suara itu membuat mereka takut. Ini Khalid ibn Walid, padahal baru 3 bulan. Kita yang sudah bertahun-tahun, Pak. Gitu. Bertahun-tahun meyakini, tapi masih belum banyak yang kita berbuat untuk agama Allah ini. Belum banyak yang kita bisa lakukan. Ini pun aja kan kita ragu. Masihan. Apa benar kalau infak itu membuka pintu-pintu rezeki yang lain? Infak, nah, infak, nah, gitu. Itu kita kadang masih ragu. Seperti contoh, Rasulullah menyatakan as-sadaqah tudfi'ul bala. Sedekah itu memadamkan berbagai macam bala, ujian. Tapi kita ragu untuk menyerahkan itu. Karena kita ragu, maka janji Allah pun juga tidak serta-merta. Ini contoh, Pak. Karena kita masih belum, ya, membenarkan, tapi belum yakin benar begitu. Gitu. Contoh yang kedua, selain dari perang Mu'tah, ada namanya perang Dzatus Salasil. Ya. Ini setahun sebelum Fathu Makkah. Dzatus Salasil. Pada saat Dzatus Salasil, kekuatan kaum muslimin pun juga tidak besar. Akhirnya panglima perang yang diangkat Amr ibn al-As. Karena kekuatan musuh yang begitu besar, akhirnya apa yang terjadi? Amr bin As mengirim surat, dan yang dikirim 200 orang dari muhajirin dan sebagian ansar. 200 orang kekuatan pasukan. Di sini ketika berangkat Rasulullah mengangkat Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah. Tapi di tengah-tengah pasukan ini ada Abu Bakar, Pak. Ada Umar. Coba jenengan cermati. Rasulullah SAW memberikan penjelasan, dan kemudian disepakati, yang kemudian para ulama ahli sunnah mengistimbat bahwa orang yang terbaik setelah Rasul adalah Abu Bakar, baru Umar, Utsman, Ali, dan kemudian 6 orang yang masuk dalam 10 mubasyirin bil jannah. Tapi Abu Bakar dan Umar tidak menjadi panglima perang, gitu. Yang diangkat Abu Ubaidah. Tapi masing-masing sahabat punya keistimewaan. Kalau Abu Ubaidah itu dikatakan likulli ummatin amin wa aminu hadzal ummah Abu Ubaidah. Setiap umat itu ada kalau bahasa kita amin itu ya sekretaris, ya. Umat ini sekretarisnya adalah yang terpercaya itu Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Nah, di sini ada Abu Bakar. Ini kan memberikan isyarat, Pak. Tidak selamanya pimpinan itu nanti tidak selamanya orang baik, orang istimewa itu selalu jadi pimpinan. Sekali waktu jadi anak buah. Dongge. Siapa ya? Semua orang mengakui, sahabat mengakui orang yang istimewa Abu Bakar, Umar. Tapi di sini menjadi tentara, Pak, jundi. Ya. Yang diangkat Abu Ubaidah. Kita biasanya kalau sudah berada di pucuk pimpinan itu tidak mau dijadikan bagian itu, tidak mau. Dan kita selalu, konsep kita, pimpinan itu selalu dimuliakan. Sehingga setelah lepas dari jabatan, apa yang terjadi? Iya, terapa. Sudah pimpinan apa saja? Pimpinan apa saja? Kepala sekolah atau anggota dewan dulu. Anggota dewan. Ketika jadi anggota dewan atau ketua dewan, itu kan ada supir. Gitu. Saya pernah masuk di gedung dewan itu, kalau kemudian dia datang, ada satpamnya yang hormat. Ngambil tasnya. Gitu. Ketika acara selalu duduk di depan.
Mboten. Ya, artinya ngaten, itu posisi kita di tempat kita mayoritas. Sehingga ketika kemudian menjadi masyarakat biasa masih beban moral, Pak. Nggih, beban moral. Kita itu begitu. Ketua ormas sama. Gitu. Ketua ormas sama. Selamat kepada Pak RT. Sehingga biasanya karena sudah pada pucuk pimpinan itu selalu memberikan instruksi dan perintah. Jarang terlibat langsung dalam aktivitas kerja bakti, ngasih sambutan gitu kan. Jarang yang masuk ikut bersih-bersih. Yang di got itu selalu yang nggih. Nggih. Coba jenengan cermati, ini kita belajar gitu, Pak. Abu Ubaidah, Abu Bakar, orang yang setelah Rasul menjadi khalifah, tapi ketika itu menjadi pasukan biasa. Pasukan biasa, Umar pasukan biasa. Nah, ini kita belajarnya di situ. Sehingga ketika kemudian peristiwa Dhatus Salasil dikirim, ini datanglah Rasulullah sebelum berangkat berpesan kepada para pasukan yang 200 ini. Janganlah kalian berselisih, ya, wala tatanaza, dan jangan bertikai. Jadi harus kompak. Begitu, harus kompak. Ternyata betul, ketika sampai di Dhatus Salasil, itu Amr bin As mengatakan radhiyallahu an, saya panglima perang, gitu kan? Sedang kalian pasukan tambahan yang saya minta kepada Rasul, sehingga tetap komando dalam peperangan adalah saya. Begitu. Orang-orang muhajirin yang atau 200 pasukan tambahan itu ketika datang, Anda tetap sebagai panglima, tapi untuk pasukan Anda, tapi untuk kami yang 200 pasukan kami, pimpinan kami adalah Abu Ubaidah. Rasulullah sudah menyampaikan, jangan. Coba jenengan cermati bagaimana sikap Abu Ubaidah itu. Dia mengatakan, wahai Amr, Rasulullah telah mewasiatkan kepada kami sebelum kami berangkat agar kami tidak berselisih. Karena itu saya serahkan tongkat kepemimpinan 200 ini kepada Anda. Sudah diterima. Kalau begitu sekarang kita bergerak. Kabilah, ada 8 kabilah yang masuk, yang dihadapi, semuanya bercerai-berai, melarikan diri tanpa terjadi peperangan. Tapi yang saya maksudkan itu tasdik harus kita yakini. Rasulullah menyampaikan jangan berselisih, ya jangan berselisih. Nah, kita seringnya itu berbeda. Jadi kita rapat, gitu, rapat, kita punya ide, kita sampaikan ide kita dan kita meyakini kayaknya ide kita itu yang terbaik. Ada yang berbeda pendapat dengan kita. Begitu. Ketika berbeda pendapat, kadang apalagi sampai memuncak, gak tegur sapa, Pak. Gara-gara berbeda, apalagi berbeda pendapatan. Nggih. Jadi begitu sekalian. Kembali kepada ini. Iman itu tidak sekedar ikrar, tidak sekedar tasdik, tapi di sini harus amal. Begitu. Karena itu bahasa yang Allah sampaikan, fa'aminu, berimanlah, dengan mengikrarkan diri bahwa Rasul sebagai utusan Allah, membenarkan seluruh risalah dan janji-janji beliau, kemudian kita amalkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Karena itu Rasulullah mengatakan, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'. Apabila aku memerintahkan sesuatu, laksanakan semampunya. Begitu, semampu kalian. Wa in takfuru, jika kalian ingkar terhadap kerasulan Rasulullah SAW, terhadap risalah yang beliau bawa, fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu di bawah kekuasaan Allah. Jadi Allah bisa nyelentek mudah, selesai, Pak.
Mudah Pak. Karena itu coba jenengan cermati firman Allah itu. Surat Ali Imran kalau nggak salah. Badan yang yudhillu may yasha wa yaghfiru liman yasha sebelumnya. Barangkali ada yang Badan sebelumnya. Subhanallah. Yang doa pagi itu biasanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Coba Pak. Tu'til mulka man tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Jadi semuanya di tangan Allah, Pak. Tu'ti man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Memberikan pada siapa yang Allah kehendaki, cabut pun gampang. Tu'izu mengangkat, memberikan seseorang punya wibawa dan lainnya. Wa tudzillu, dan kapan saja Allah merendahkan. Jadi gampang. Kenapa? Fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Karena semua milik Allah, Pak. Gampang Allah nyatut. Siapa yang menyatakan semuanya akan langgeng? Tidak bisa. Allah kalau nyotek cepat gitu. Jadi subhanallah. Karena itu bahasa Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah Allah itu pemilik semuanya. Tu'ti man tasha. Allah memberikan kepada siapa yang kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mencabut dari kekuasaan itu dari siapa saja yang Allah kehendaki. Mengistimewakan, memuliakan. Karena apa? Fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah menutup firman-Nya, wa kana Allahu aliman. Masya Allah. Sudah begitu Allah mengetahui, Pak, siapa yang punya keinginan, punya nafsu, ada yang menggunakan konsep ayat-ayat Quran untuk kepentingan pribadi dan lainnya, aliman. Tapi Allah hakim, bijak, Pak. Maha bijaksana ya Allah, luar biasa. Ya, aliman hakimah. Jadi kekuasaan Allah yang luar biasa itu tetap Allah mempunyai sifat al-ilm wal hikmah, bijak. Nah, termasuk kemahabijaksanaannya Allah kepada kita itu nggih. Allah berikan kesempatan, tidak segera menghukum kita dengan sebab dosa kita, tetapi Allah memberikan kesempatan agar kita segera kembali diberikan peluang oleh Allah untuk memperbaiki diri. Karena itu kesempatan ini harus kita gunakan. Dan itu coba jenengan cermati ketika orang yang dalam kondisi sakit, sakitnya parah sudah, sampai berwasiat semuanya, anak-anak sudah diwasiati karena menganggap sebentar lagi sudah selesai. Tapi kemudian dia sembuh, setelah sembuh dia menyadari harus mempersiapkan diri. Katanya ketika saya ketemu itu, Allah memberikan kesempatan saya memperbaiki diri, memperbaiki keluarga saya, dan memperbaiki komunikasi saya dengan Allah. Sudah Pak, saya tidak berpikir lagi mencari apa, sudah. Pokoknya apa yang kita konsumsi cukup untuk saya beribadah kepada Allah, membantu sesama, selesai. Apa yang kita cari? Itu ketika sudah merasakan. Kita ini kan kadang perlu teguran memang, Pak. Nggih. Subhanallah. Kemudian setelah Allah menyatakan kepada kita dengan seruan untuk berfirman, untuk beriman, Allah mengatakan, ya ahlal kitab, wahai yang menerima Alkitab, dalam konteks ini Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan melampaui batas dalam beragama. Rasulullah mengatakan, iyyakum wal ghulu, hati-hati, jauhi dari kalian sikap al-ghulu wa tanattu. Ya, contoh ketika ada sahabat ini kan ada sebab
datang ke Rasulullah SAW, ke istri Rasul bertanya tentang ibadah. Oh, Rasulullah SAW malamnya qiyamul lail sampai bengkak-bengkak dan macam-macam lah dijelaskan oleh Aisyah. Karena merasa minim, wah sudah. Kalau begitu saya siangnya puasa, malamnya sholat malam. Kemudian yang satu saya sudah ndak usah nikah, begitu. Ya. Yang satu siang, pokoknya aktivitasnya semua kebaikan. Kata Rasulullah SAW, saya ini orang yang paling takwa di hadapan Allah, paling takut di hadapan Allah. Saya berpuasa, saya juga tidak berpuasa. Saya menikah, saya punya keluarga. Karena itu kemudian Rasulullah mengingatkan jangan sampai bersikap berlebihan, gitu kan? Begitu. La taghlu fi dinikum. Ini ketika berbicara al-ghulu sangat panjang lebar. Termasuk jangan berlebih-lebihan dalam terhadap tokoh agama. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan, Pak. Dalam artian apa? Kalau beliau keliru diingatkan. Nggih, kita kadang karena dia ulama keliru tidak mau mengingatkan. Tapi cara ingatkannya jangan di depan umum, Mbak. Pemanya, oh khutbah Jumat, si fulan ini keliru ibadahnya. Jangan. Datangi, nasihati atau ngirim surat, begitu tujukan kalau jenengan tidak ingin ketemu. Begitu. Kemudian wala taqulu 'alallahi illal haq. Kita tidak boleh berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Jangan sampai berbicara yang tidak benar terhadap Allah. Ya. Kemudian di antara contohnya Allah menyatakan innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Ini keyakinan kita sebagai orang mukmin berdasarkan ayat An-Nisa ayat 171 bahwa Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Utusan Allah. Ya. Kemudian Maryam itu tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang itu berbuat zina. Tidak berbuat zina. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah. Memperkuat fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Wa kalimatuhu, jadi Allah ketika menginginkan hadirnya keturunan, maka Allah bisa menggunakan kalimatuhu dengan kalimat kun fayakun. Ya. Ini kan ingin memberikan informasi kepada kita bahwa kalau kita ingin punya keturunan, ya minta kepada zat yang memberikan keturunan. Manusia pada umumnya lebih dulu kepada ketika umpamanya sudah nikah 5 tahun belum punya keturunan umpamanya. Kemana konsultasi pertamanya? Dokter spesialis. Nggih. Konsultasi, cek medis dan semuanya di sini. Lupa dulu mestinya konsultasi kepada Allah. Bagaimana cara membukanya? Ya otomatis. Kalau mengambil pelajaran Zakaria, Zakaria tidak punya keturunan, kemana beliau berdialog? Dia khidmah kepada menjaga agar Maryam tetap tumbuh menjadi wanita yang terbaik. Ya, wa kaffalaha Zakaria. Kemudian setelah itu mencermati. Ternyata Maryam selalu mendapatkan makanan. Tidak melalui delivery order, tapi datang terus. Kan tidak pakai itu, Pak. Nah, datang terus. Akhirnya tanya, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau dapat makanan ini, wahai Maryam? Nah, pakai itu. Jasa online, boten. Apa jawabannya? Min indillah. Datangnya dari Allah. Yarzuqu may yasha, ini Bapak. Yang menghendaki, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang kehendaki. Berarti untuk membuka ini semua mendekat kepada Allah.
Memperbanyak istighfar, bukan sekedar kita berarti saya baca dosa, mboten. Memperbanyak kita istighfar itu dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Rasulullah SAW tidak punya dosa tapi beristighfar tiap saat. Sehari sampai 70 kali, bahkan 100 kali. Ini orang yang sudah dijamin kita ini istighfar. Dan kalau toh kita beristighfar, terkadang istighfar kita antara lisan dan hati tidak nyambung dengan pikiran kita. Istighfar sambil Masya Allah, istighfar, ganti channel, nonton TV, istighfar. Jadi kuantitas dan kualitas dekatkan. Ambil contoh pelajaran siapa namanya, Nabiullah Yunus yang tertelan oleh ikan itu gitu, ternyata punya amalan yang kemudian dia selamat, memperbanyak tasbih. Karena itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan. Kemudian Nabiullah Ibrahim terlepas dari ancaman api yang membakarnya dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi di sini baru konsultasi kepada manusia. Kita seringnya konsultasi kepada manusia, lupa konsultasi lebih dulu kepada zatnya. Kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billah. Ini coba diingatkan kembali. Iman, yakini, ikrar, yakini dan amalkan. Imanlah kepada Allah dan seluruh utusannya. Ini termasuk kalimat yang tidak hak, takulu wala takulu thalathah. Jangan pernah meyakini Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Intahu, jika kalian menghentikan, ini bagi mereka yang ahli kitab, bertobat dari ungkapan yang tidak hak ini, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, khairul lakum. Kenapa? Innamallahu ilahun wahid, satu. Subhanahu ayyakunu lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki keturunan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kembali lagi Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Untuk Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Karena itu cukuplah Allah sebagai penolong, wakil kita. Sudah Allah sebagai penolong. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ayat ini menyerukan kepada kita untuk memperkuat komunikasi kita dengan Allah, meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Yang kemarin tentang nggih. Ya, marot Ibu. Jadi marotib, ya, tingkatan orang yang menunaikan sholat. Itu ada yang menunaikan sholat tapi sahin, lalai, sahin atau ghafil. Karena itu Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian ada tipe orang yang menunaikan salat, dia tunaikan tetapi ada unsur riya. Sahin ini, lalai itu banyak sisi. Nggih, satu, sering menunda, takjilul waqt, menunda-nunda waktu sholat, ditunda-tunda Pak, sampai akhirnya bermasalah, melaksanakan waktu di akhir-akhir waktu. Nah, biasanya ini justru yang mengerti, karena satu rakaat yang kita tunaikan di pada waktunya meskipun kemudian lepas, itu tetap dikatakan sholat pada waktunya. Nah ini biasanya belum ini nunda, takjil.
menunda-nunda waktu sampai menjelang akhir. Kemudian menunaikan sholat tapi dia riya. Jadi menunaikan sholat tapi riya. Ketika sholat sendiri, Masya Allah, terjadi percepatan pelaksanaan aktivitas. Dan bahasanya, kita sudah hafal kok. Sholat, doa-doanya sudah hafal sehingga kemudian cepat. Giliran kemudian di hadapan orang banyak, itu berlama-lama. Ya, ini riya. Kemudian ada orang yang takhasyuk. Nah, takhasyuk menunaikan salat tapi berupaya untuk khusyuk. Ini ada dua sisi, ada yang pura-pura khusyuk, ada yang pura-pura, ada yang memang berupaya untuk khusyuk. Jadi berusaha untuk memahami gitu. Nah, ini yang berbahaya nih. Kalau at-takhasyuk tapi pura-pura, ini masuk di sini. Riya. Gitu kan? Kemudian itu yang bahasa untuk bertemu dengan Allah, ini khusyuk yang hakiki nih kalau menurut saya. Khusyuk benar. Untuk menuju sini khusyuk ini satu. Jadi memang sudah mempersiapkan al-isti'dad an-nafsi. Secara kejiwaan sudah disiapkan, Pak. Dengan cara apa? Al-wudu' tam. Berwuduknya sempurna. Jadi biasanya wudu itu kan sunnahnya sekali. Wajibnya. Kemudian dia laksanakan sampai sunnah 3 kali. Jadi kemudian berdoa, selesai kemudian salat 2 rakaat. Sunnah wudu. Ini untuk menuju khusyuk. Karena itu tahyi'ah. Jadi 2 rakaat yang kita tunaikan setelah wudu itu adalah mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan yang wajib agar khusyuk. Setelah selesai ini, kalau antara zuhur, azan dan iqamat, dia gunakan untuk berdoa atau membaca Quran. Begitu. Ini sebagai isti'dad nafsinya. Termasuk juga al-isti'dad al-jasadi. Secara fisik, pakaian yang baik. Kita itu kadang pakai sarung tidur dipakai untuk salat. Kadang salat, padahal kalau berangkat ke kantor, baju kantor sendiri, Pak. Seragam kantor kan sendiri. Disetrika. Giliran untuk salat, ada setrika. Sampai kemudian kalau dipakai duduk itu bisa mentul-mentul. Ngepir sarungnya. Gitu. Iya, bahasa sederhananya begitu. Tapi saya ingin sedikit memperjelas ini. Jadi isti'dad saja. Pakai minyak wangi. Rasulullah kan begitu. Minyak wangi, rambut disisir. Kita ini seringnya dandan untuk kepentingan manusia. Giliran kepada Allah asal salat. Sudah, Pak. Kita itu. Mohon maaf kadang tidak nyinggung, mukena itu seminggu sekali dicuci. Padahal giliran baju baru sekali langsung masukkan mesin cuci, itu pun pakai pengharum masih pewangi. Giliran pakai mukena, ya gitu. Jadi karena itu Allah menyatakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Baru kemudian dilaksanakan dengan tumanina. Secara otomatis ittiba yang harus diperhatikan, petunjuk Rasul. Jadi ini Bapak Ibu sekalian,
Inilah barangkali singkat nggih. Monggo.